Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bu Yani Isnania SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Analisis Nilai Tambah Agroindustri Keripik Ubi di Kota Pontianak. Nama saya Siti Lailatul Mukasana dengan NIM D41212171 dari golongan B Program Studi Manajemen Agroindustri. Subbab yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, analisis nilai tambah, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pertanian menjadi penting karena adanya pengolahan hasil pertanian dengan berbagai pertimbangan, seperti dapat meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan produsen, dan meningkatkan pendapatan produsen. Produksi rata-rata ubi kayu di Kota Pontianak, hasil produksinya adalah sebesar 1.500 ton dengan luas panen 120 hektar atau dengan produktivitas 125 ton per hektar. Ini menunjukkan bahwa tanaman ubi kayu mempunyai potensi untuk dikembangkan di Kota Pontianak. Ubi kayu juga tergolong komoditas yang mudah rusak sehingga umur simpan relatif pendek. Untuk menghadapi masalah ini, maka masa simpan ubi kayu harus diperpanjang sehingga memiliki nilai tambah dan sekaligus meningkatkan nilai ekonominya, yaitu dengan proses pengolahan dan pengawetan ubi kayu segar menjadi produk olahan seperti keripik. Namun belum diketahui secara pasti berapa besar keuntungan dan nilai tambah hasil pengolahan ubi kayu tersebut. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan ubi kayu menjadi keripik ubi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data primer dikumpulkan dan diperoleh langsung dari pengusaha keripik ubi dan tenaga kerja serta pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk data sekunder diperoleh dari instansi terkait, BPS, Dinas Pertanian, beserta instansi terkait lainnya, dan berbagai media cetak dan media online serta dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dan teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu observasi dan wawancara, melakukan pengamatan langsung di tempat produksi, pengusaha keripik ubi, dan tenaga kerja serta pihak-pihak terkait. Responden dari penelitian ini berjumlah 5 orang pengusaha keripik ubi dan karakteristik yang dianggap paling berpengaruh terhadap pengolahan risiko yang dilakukan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kegiatan produksi. Tahapan dalam pengolahan bahan baku ubi kayu menjadi keripik ubi terdapat uraian kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi pengolahan keripik ubi kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik ubi ini pada dasarnya adalah sama setiap agroindustri pengolahan keripik ubi, yaitu ubi kayu yang diperoleh dari pasar tradisional atau petani di sekitar Kota Pontianak. Yang kedua ada proses produksi. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada pengupasan. Pengupasan ini dilakukan untuk membersihkan kulit dari ubi kayu. Yang kedua ada pencucian. Setelah dikupas kemudian dicuci bersih dengan air hingga bersih. Yang ketiga ada perajangan atau pengirisan. Ubi kayu dipotong atau diiris dengan tipis memakai alat sehingga ukuran irisan sama tebalnya. Yang keempat ada penggorengan. Ubi kayu digoreng dengan suhu 160 sampai 200 derajat Celcius. Tiap 6-8 kg ubi kayu menggunakan 1 kg minyak goreng. Minyak goreng ini digunakan dalam 3 kali proses produksi. Yang terakhir ada pengemasan. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap.
Biaya tetap merupakan biaya penyusutan peralatan, sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja. Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh kuantitas produksi yang dihasilkan. Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya tetap dalam proses produksi ini adalah biaya penyusutan peralatan. Dalam suatu usaha, biaya yang dikeluarkan untuk peralatan dihitung mulai penyusutan yang terjadi pada peralatan tersebut. Besarnya biaya penyusutan peralatan dapat diketahui dengan cara membandingkan harga beli peralatan dengan umur ekonomis atau lama pakai peralatan. Besarnya rata-rata biaya penyusutan atau biaya tetap usaha agroindustri pengolahan keripik ubi di Kota Pontianak berproses produksi dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu rata-rata biaya tetap agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak. Hasil perhitungan total biaya tetap terbesar yaitu sebesar 38.918 per proses produksi. Rata-rata biaya penyusutan peralatan terbesar yaitu penyusutan gerobak dorong sebesar 28.918,6 per proses produksi, yaitu alat yang digunakan untuk menjual hasil produksi. Selanjutnya ada biaya tetap atau biaya variabel. Yang pertama ada biaya sumbangan input lain. Biaya sumbangan input lain ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan tambahan dalam melakukan kegiatan pengolahan keripik ubi. Biaya sumbangan input lain ini terdiri dari biaya bahan penolong dan biaya bahan bakar. Sumbangan input lain terbesar diperoleh dengan membeli langsung pada toko atau agen. Penggunaan biaya rata-rata untuk sumbangan input lain dapat dilihat dari Tabel 2, yaitu rata-rata biaya sumbangan input lain pada agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak. Pada tabel terlihat rata-rata sebesar 172.640 per proses produksi. Biaya sumbangan input lain terbesar yaitu pada minyak goreng dan terendah pada penggunaan garam. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Proses produksi pada usaha pengolahan keripik ubi tidak terlepas dari komponen tenaga kerja. Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi pengolahan keripik ubi. Jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh kelima agroindustri dalam pengolahan ini berkisar sekitar 3-11 orang yang berasal dari dalam atau luar keluarga. Upah tersebut diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Rata-rata biaya tenaga kerja pada usaha agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 3 di samping. Tabel 3 yaitu rata-rata biaya tenaga kerja pada agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak. Dari hasil tersebut dapat dilihat biaya tenaga kerja terbesar pada jenis pekerjaan pengupasan bahan baku karena masih menggunakan alat yang sederhana. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku dalam penelitian ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli ubi kayu yang berasal dari pasar tradisional dan para petani di sekitar Kota Pontianak. Penggunaan bahan baku untuk satu kali proses rata-rata sebesar 374 kg dengan harga rata-rata sebesar 2.760 per kilogram per proses produksi. Dapat dilihat dari ketiganya, yaitu biaya yang paling terbesar dikeluarkan pada penggunaan bahan baku yaitu sebesar 982.000 dengan yang terkecil penggunaan biaya sumbangan input lain sebesar 172.640 per proses produksi. Selanjutnya ada analisis nilai tambah. Yang pertama ada nilai input, output, dan harga. Dari hasil perhitungan analisis nilai tambah terhadap pengusaha keripik ubi di Kota Pontianak diperoleh hasil rata-rata produksi per output dari agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak sebesar 222 kg, dari input sebesar 374 kg dengan faktor konversinya sebesar 0,6. Ini artinya dari 1 kg ubi kayu hanya menghasilkan 0,6 keripik ubi.
Hasil ini diperoleh karena adanya bagian dari bahan ubi kayu yang terbuang, yaitu kulit ubi, serta bagian ubi yang sudah rusak atau jelek, serta adanya pengurangan kadar air setelah dilakukan proses penggorengan. Yang selanjutnya ada penerimaan dan keuntungan. Hasil analisis nilai tambah menunjukkan bahwa besarnya nilai tambah yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh nilai produk, sumbangan input lain, dan harga bahan baku. Analisis lebih lanjut pada usaha agroindustri pengolahan keripik ubi menunjukkan keuntungan yang dihasilkan dari masing-masing pengusaha. Keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pengusaha merupakan selisih antara nilai tambah dengan imbalan tenaga kerja. Besarnya keuntungan dipengaruhi oleh nilai tambah yang dihasilkan dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja. Imbalan tenaga kerja dipengaruhi oleh angka koefisien tenaga kerja. Yang terakhir ada balas jasa pemilik faktor produksi. Nilai tambah yang diperoleh merupakan balas jasa untuk masing-masing faktor produksi yang digunakan. Untuk mengetahui berapa besar balas jasa yang diberikan dari nilai tambah yang diperoleh, maka terlebih dahulu harus diketahui margin antara nilai output yang dihasilkan dengan bahan baku utama yang digunakan. Besarnya margin yang diperoleh dari perhitungan analisis nilai tambah pada usaha agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak terdapat pada tabel 4 di samping. Tabel 4 yaitu margin pada agroindustri keripik ubi di Kota Pontianak. Besarnya distribusi margin untuk pendapatan tenaga kerja yaitu 4,9%, sumbangan input lain 0,2%, dan keuntungan pengusaha 91,4%. Margin yang didistribusikan untuk keuntungan pengusaha merupakan bagian terbesar jika dibandingkan dengan pendapatan tenaga kerja langsung dan sumbangan input lain dari kelima usaha agroindustri pengolahan keripik ubi di Kota Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi pengolahan keripik ubi yang dilakukan oleh agroindustri ini telah mencapai tingkat keuntungan usaha. Distribusi margin terbesar kedua adalah pendapatan tenaga kerja. Besarnya margin ini disebabkan masih banyak alokasi biaya yang digunakan untuk tenaga kerja. Hal ini terjadi karena kegiatan produksi yang dilakukan membutuhkan banyak tenaga kerja, sedangkan distribusi margin terkecil adalah sumbangan input lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengolah ubi kayu menjadi keripik ubi menyebabkan adanya nilai tambah pada komoditi ubi kayu tersebut. Nilai tambah tersebut dapat berupa nilai tambah pada produk, di mana produk ubi kayu dapat dipertahankan mutunya lebih lama. Daya terima konsumen yang tinggi dan jangkauan pemasaran dapat diperluas karena keripik ubi tidak cepat mengalami kemunduran mutu dibandingkan dengan saat keadaan segar. Yang kedua yaitu pengolahan ubi menjadi keripik juga dapat ditingkatkan nilai tambah ekonominya, yaitu harga relatif tinggi dan stabil dibandingkan saat ubi masih belum diolah. Dari harga rata-rata sebesar 2.760 per kilogram ubi menjadi 52.000 per kilogram keripik ubi. Yang terakhir yaitu nilai tambah yang diperoleh pada usaha agroindustri keripik ubi dengan rata-rata sebesar 25.231 per kilogram atau sebesar 78,8% dengan memperoleh keuntungan pengusaha sebesar 24.269 per kilogram atau sebesar 95,6%. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.